bacakan untuk orang yang sudah meninggal di antara kalian Yasin, surat Yasin. Kemarin ini ketika saya posting di Facebook hadis itu, ada yang bantah, Buya, itu kan untuk orang yang akan mati. Saya tanya balik, itu redaksi hadis mautakum. Yang disebut maut, disebut mayit, orang masih hidup atau sudah mati, kata saya. Bapak Ibu, sepanjang Bapak hidup tahu, jika disebut maut atau mayit atau mati, orang itu masih hidup atau tak bernyawa lagi? Tak ada lagi nyawanya. Redaksi Nabi itu mautakum. Mauta itu maut bahasa kitanya. Orang sudah meninggal. Jadi orang sudah meninggal dibacakan Yasin untuk dia. Itu hadis Nabi. Ustadz Alnof Dinar, penggerak dakwah dan pendidikan di Riau. Pria kelahiran Solok, 13 November tahun 1984 ini, telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam memajukan pendidikan Islam dan kesejahteraan masyarakat di berbagai pelosok Riau. Latar belakang pendidikan yang kuat dari pesantren terpadu Serambi Mekah Padang Panjang tahun 1991 sampai tahun 1997 dan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar Kairo Mesir tahun 2003 sampai tahun 2007 menjadi fondasi kokon bagi kiprahnya. Pengalaman menimba ilmu di institusi bergengsi ini membentuk cara pandang yang moderat dan pemahaman Islam yang mendalam. Sejak kembali ke tanah air, Ustadz Alnofiandri aktif berkontribusi di dunia pendidikan sebagai dosen luar biasa di Pusat Bahasa UIN Suska Riau tahun 2013 sampai tahun 2020. Perannya sebagai Dai Cordova Riau dan Dai Ambasador Dompet Duafa membawanya menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dari pelosok Riau hingga mancanegara seperti Jepang dan Korea Selatan. Kepeduliannya terhadap masyarakat adat terbukti melalui pembangunan Musala Cordova di komunitas Talang Mamat dan renovasi Masjid Al-Muhlisin di Pebidayan. Tidak hanya di Riau, kepedulian sosialnya juga terlihat saat membangun kembali 3 masjid di Lombok pasca gempa tahun 2018. Pencapaian terbesarnya terlihat sejak tahun 2020 memimpin YTW Yayasan Tabung Wakaf Umat hingga sekarang. Di bawah kepemimpinannya, telah berdiri 5 pesantren Nurul Azhar di berbagai lokasi, termasuk di wilayah komunitas Talang Mamat. Program beasiswa penuh untuk 92 santri penghafal Al-Quran menunjukkan komitmennya dalam mencerdaskan generasi muda. Ustadz Alnofiandri adalah sosok yang memiliki visi jauh ke depan dalam membangun pendidikan Islam di Riau. Kehadirannya membawa perubahan signifikan, terutama dalam membuka akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat pedalaman, ungkap Dr. Junaidi S.I. dan tokoh sekaligus pengamat pendidikan Riau. Kontribusinya dalam penyebaran literasi Al-Quran juga patut diapresiasi dengan pendistribusian lebih dari 45.000 mushaf Al-Quran. Pendirian Rumah Quran Nurul Azhar di Pekanbaru dan Duri semakin memperkuat komitmennya dalam syiar Islam. Program pendidikan anak usia dini melalui preschool dan kindergarten Nurul Azhar menunjukkan pemahaman komprehensifnya tentang pentingnya pendidikan sejak dini. Pendekatan pendidikan yang diterapkan Ustadz Alnofiandri sangat visioner, kata Dr. Junaidi. Kepedulian sosialnya juga terbukti melalui pembangunan masjid di berbagai lokasi, termasuk di Cianjur pasca gempa tahun 2022. Hal ini menunjukkan konsistensinya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Tidak hanya di Riau tapi juga di luar daerah. Di tengah berbagai tantangan, Ustadz Alnofiandri terus menunjukkan dedikasi dan komitmen dalam memajukan pendidikan dan dakwah di Riau. Pengabdiannya yang tulus dan pencapaiannya yang nyata menjadikannya sosok yang dihormati dan teladan bagi masyarakat Riau dalam membangun peradaban Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam dakwah dan pendidikan, kita harus menjunjung tinggi persatuan dan mengesampingkan perbedaan-perbedaan kecil yang justru bisa memecah belah umat. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bersama-sama membangun umat dan memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Bercakap Ustadz Alnofiandri Dinar saat ditanya tentang pandangannya mengenai dakwah di era modern. Ia menekankan bahwa perbedaan pendapat dalam hal-hal furu'iyah cabang seharusnya tidak menghalangi kerjasama dalam kebaikan. Apalagi dalam perbedaan pandangan politik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan memahami. Yang terpenting adalah
bagaimana kita bisa bersatu dalam kerangka dakwah dan pendidikan untuk membangun generasi yang berakhlak dan bermanfaat. Jelasnya, Islam adalah agama yang membawa rahmat. Kita tidak boleh terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif. Fokus utama kita adalah bagaimana mengangkat harkat dan martabat umat melalui pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Tambah Ustadz Al-Noviandri. Dalam berbagai kesempatan, Ustadz Al-Noviandri selalu mengajak para dai dan pendidik untuk bersatu dalam visi besar membangun umat. Mari kita fokus pada hal-hal yang menyatukan, bukan yang memisahkan. Banyak PR besar yang harus kita selesaikan bersama, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembinaan akhlak generasi muda. Ini semua membutuhkan kerjasama dan persatuan dari semua elemen masyarakat. Dalam sebagian hadis, para nabi dikubur mereka hidup, wahum yusalluna, bahkan dikubur mereka itu sholat. Dalam hadis, para nabi dikubur mereka hidup, mereka sholat. Dalam Quran, orang syahid, kata Allah, mereka ahyaun, hidup, yurzakun, dikasih rizki oleh Allah. Maka hidup, suara sendal bisa terdengar, kok bisa suara talqin tak terdengar, tak manfaat? Ngerti nalarnya? Kan kalau kita ke kuburan, suara sendal terdengar, suara talqin tak terdengar. Yang kedua, kalau orang sudah meninggal, apa tadi? Yang kedua tadi, nalar yang kedua tadi. Orang sudah meninggal, itu masih hidup. Hidupnya, hidup alam roh, alam barzakh, alam dunia memang fana, selesai, mati. Kok bisa orang masih hidup itu tak manfaat bagi dia? Orang mengingatkan dia. Orang mengingatkan bahwa dulu di dunia dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ketika ditanya tinggal jawab, saya bersyahadat, saya yakin Allah Tuhan saya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak dahulu orang kalau sudah meninggal dikuburkan, selesai pusara ditutup, itu ditalkinkan. Boleh. Manfaat dasarnya hadis Nabi. Perkara gaib kita tak tahu. Dari mana kita dapat informasi? Dari Nabi, dari Allah saja. Karena hanya Allah dan Rasul yang tahu yang gaib. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, talqin itu ada dasar syariatnya, banyak hadisnya. Baik, setelah itu, ketika sudah orang meninggal, biasanya sebagian kita mendoakan. Mendoakan itu satu, biasanya kalau turun dari rumah menuju ke masjid. Biasanya kalau kita sholatkan ke masjid, turun rumah itu disampaikan kepada jenazah, kepada orang banyak, sudah meninggal fulan. Dia mungkin bergaul dengan bapak ibu, mungkin ada kesalahan, tolong dimaafkan. Kalau Anda berhutang, tolong sampaikan kami pada ahli waris, kami selesaikan. Dibawa ke masjid, selesai sholat jenazah di masjid, didoakan lagi di kita. Setelah didoakan, dibawa ke kuburan. Selesai dikuburkan, didoakan lagi. Betul. Di kita biasa begitu. Mendoakan orang mati sejak dia meninggal sampai kapanpun itu boleh. Apa dasarnya? Ayat Quran. Satu, nanti tengok surah Al-Hasyr ayat 10. Sebagian potongan ayat ini kita familiar. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman.